Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai hasil analisis muatan IPS pada buku siswa tema 4 kelas 1 SD. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fani Isti, Mila Lisnadiani, Meliana Lalita, Rizka Putri, dan juga Fibra. Langsung saja kita ke pemaparan materi. Untuk materi pertama dimulai dari subtema 1. Nah, subtema 1 ini membahas mengenai anggota keluarga. Untuk muatan IPS pada halaman 1 memiliki atau terdapat karakter sosial yaitu bersama dapat dilihat bahwa siswa hidup dengan ayah, ibu, dan kakaknya. Dan yang kedua yaitu toleransi. Nah, dalam hal ini adanya kesukaan dan juga kegiatan yang berbeda pada tiap anggota keluarganya. Dan hal tersebut membuat siswa mampu memiliki rasa toleransi yaitu dengan menghormati perbedaan yang ada. Dan yang ketiga yaitu cinta damai dan juga peduli sesama. Di sini siswa menyayangi keluarganya dan juga merasa bahagia bisa hidup bersama keluarganya. Dan yang keempat yaitu religius, bersyukur kepada Tuhan. Pada halaman 2 yaitu memiliki karakter sosial hidup bersama juga peduli sesama. Sama seperti halnya pada halaman pertama. Dan untuk peduli sesama di sini antar anggota keluarga itu saling sayang menyayangi. Dan untuk pada halaman ketiga itu ditunjukkan dengan adanya nyanyian yang berjudul Sayang Semuanya. Nah, pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 ini memuat mengenai karakter sosial komunikatif, itu siswa mampu mengenalkan anggota keluarganya dan dengan cara yang santun dan juga percaya diri. Dan untuk toleransi, siswa mampu menghargai teman-temannya yang sedang menceritakan anggota keluarganya di depan kelas. Dan untuk yang ketiga yaitu peduli sesama. Artinya di sini siswa memiliki kepedulian terhadap anggota keluarganya. Dan yang terakhir yaitu religius, yang di sini berarti siswa mampu memiliki jiwa rasa syukur atau rasa bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 terdapat karakter sosial religius, itu bersyukur atas karunia Tuhan yaitu kesehatan. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Maksudnya di sini yaitu siswa mampu bertanggung jawab atas kesehatan dirinya dan juga keluarganya. Yang ketiga yaitu adanya komunikatif. Nah, komunikatif sini siswa diminta untuk berolahraga secara berkelompok dan juga melakukan kerjasama bersama teman-temannya. Dan untuk disiplinnya yaitu awali dengan pemanasan. Nah, maksudnya di sini awali dengan pemanasan itu adanya aturan-aturan atau arahan-arahan yang harus dilakukan oleh siswa dengan baik. Pada halaman ini terdapat karakter sosial di sesama ini ditunjukkan itu seperti senang mengenal anggota keluarganya sendiri dan juga senang mengenal anggota keluarga temannya. Dan untuk rasa ingin tahunya yaitu akan mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya pada halaman 21 hingga halaman 22 terdapat karakter sosial religius, yaitu ditandahkan dengan rasa bersyukur dan juga berdoa. Dan selanjutnya yaitu pada halaman 23 sampai dengan 24 pembelajaran 4. Nah, dalam hal ini terdapat karakter sosial tanggung jawab. Di sini artinya siswa mengetahui mengenai profesi dan juga tanggung jawabnya seorang pelatih itu apa. Nah, dapat lihat bahwa seorang pelatih di sini yaitu bertanggung jawab untuk melatih siswa dan juga siswa yang dilatih yaitu mereka bertanggung jawab untuk mengikuti arahan sang pelatih dengan baik dan benar. Untuk disiplin dan kerja keras di sini yaitu siswa disiplin dan juga kerja keras untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada semangat kebangsaan dan juga cinta tanah air. Dalam lagu Garuda Pancasila ini, dalam liriknya memuat kata yang membangun semangat dalam diri siswa. Nah, untuk halaman 25 sampai dengan 26 kurang lebih sama penjelasannya sama seperti halaman sebelumnya, yaitu adanya tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Hanya saja pada halaman ini perbedaannya yaitu dalam bentuk tanggung jawabnya. Nah, pada halaman ini siswa bertanggung jawab dalam mengikuti kegiatan senam. Selanjutnya yaitu pada halaman 12 pembelajaran 2. Nah, pada halaman ini terdapat karakter sosial komunikatif ditunjukkan dengan kalimat yaitu tanya nama anggota keluarganya. Nah, di sini terjalinlah interaksi antara teman yaitu bertanya mengenai anggota keluarganya. Kedua yaitu adanya rasa ingin tahu. Siswa memiliki rasa keingintahuan mengenai nama-nama anggota keluarga temannya. Dan pada halaman 29 sampai dengan 32 pada pembelajaran 5 ini terdapat karakter sosial. Nah, komunikatif itu menceritakan bagian silsilah keluarga dengan santun dan juga percaya diri. Dan untuk kreatifnya itu mewarnai dan juga menghias bagian keluarga itu dengan menarik. Dan untuk religius bersyukur memiliki keluarga yang bahagia. Dan untuk rasa ingin tahu dan juga peduli sesama yaitu senang mengenal keluarga temanku. Halaman selanjutnya yaitu halaman 34 terdapat teks yang berjudul bermain bersama.
Dalam teks tersebut terdapat kalimat, mereka saling tukar mainan, mereka senang bermain bersama. Kalimat tersebut menjelaskan karakter komunikatif, toleransi, dan peduli sosial. Lalu pada halaman 41 sampai 42 terdapat gambar dan teks yang menerangkan tentang berbagai kegiatan keluarga yang berbeda-beda. Dalam teks tersebut terdapat karakter tanggung jawab, toleransi, peduli sesama, dan religius. Selanjutnya pada halaman 44 terdapat teks aturan makan. Dalam teks tersebut terdapat nilai karakter yaitu disiplin yang ditunjukkan dengan kalimat duduk dengan tertib dan juga makan secukupnya. Lalu untuk karakter religius ditunjukkan pada kalimat membaca doa sebelum makan dan mengucapkan syukur setelah makan. Lalu untuk karakter peduli sesama dan mandiri ditunjukkan pada kalimat membantu ibu merapikan meja. Lalu pada halaman yang sama juga terdapat tugas yang dapat mengajarkan anak untuk komunikatif, kreatif, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya pada halaman 45-46 terdapat dialog antara ibu dan anak. Dialog tersebut mengajarkan anak untuk peduli sesama, tanggung jawab, dan komunikatif. Selanjutnya halaman 47-48 terdapat juga dialog antara anak dengan ibu dan ayahnya. Dalam dialog ini terdapat karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial yang ditunjukkan dengan kesanggupan sang anak atas perintah yang diberikan oleh ibu dan ayahnya. Lalu pada halaman 49 terdapat teks yang menerangkan tentang kegiatan anak yang akan berangkat sekolah. Dalam teks tersebut terdapat karakter disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan juga religius. Karakter disiplin, mandiri, dan tanggung jawab ditunjukkan saat Siti membantu ibu dan ayah dan Siti berangkat ke sekolah. Lalu untuk nilai religius ditunjukkan pada kalimat Siti berpamitan kepada ibu dan ayah, Siti mencium tangan ibu dan ayah, dan Siti mengucapkan salam kepada ibu dan ayah. Pada halaman 57-58 terdapat dialog antara dua orang siswa yang sedang membagi tugas untuk membersihkan kelas. Dalam percakapan tersebut terdapat karakter, disiplin, mandiri, komunikatif, dan juga peduli sosial. Lalu selanjutnya pada halaman 59 dan 61 terdapat teks yang berjudul memasak bersama keluarga. Dalam teks tersebut terdapat nilai mandiri, peduli sesama, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya pada halaman 62-63 terdapat juga percakapan antara ibu dan anaknya. Dalam percakapan tersebut mengandung karakter disiplin dan juga tanggung jawab. Baik, selanjutnya pada halaman 68 dan 69, di sini terdapat muatan IPS, nilai karakter sosialnya itu disiplin dan jujur. Di sini anak mampu melakukan kewajiban sebagai anak yang jujur terhadap orang tuanya dan juga disiplin terhadap peraturan. Lalu selanjutnya pada halaman 70 dan 71 di sini bermuatan IPS yang nilai karakter sosialnya yaitu gotong royong, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Di sini anak mampu melakukan kewajibannya sebagai anak yaitu membantu orang tua. Lalu di halaman 75 juga terdapat muatan IPS yang bernilai karakternya itu hidup bersama serta tanggung jawab. Jadi di sini anak ini mampu bertanggung jawab sebagai siswa. Dia melakukan kewajiban sebagai siswa yaitu belajar. Lalu di halaman 79 juga terdapat muatan IPS-nya yaitu gotong royong dan hidup bersama. Di sini Udin, kakak, dan ayah sedang senang membantu ibu. Jadi di sini mereka saling gotong royong, membantu sesama, menghargai satu sama lain.
Selanjutnya masuk ke subtema 3 yaitu keluarga besarku. Pada halaman 87 dan 88 ini terdapat muatan IPS yaitu hidup bersama dan cinta damai. Di sini anak menghormati keluarga, menyayangi keluarga, mengenal anggota keluarga satu sama lain di keluarga besar, hidup rukun, serta merasakan kebahagiaan. Lalu pada halaman 95 juga terdapat muatan IPS yaitu komunikatif. Seorang anak yang bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan teman-temannya, terus bermain, lalu bertutur kata dengan baik saat berbicara atau mengobrol. Lalu di halaman 99 juga terdapat muatan IPS-nya yaitu religius, hidup bersama dan cinta damai. Di sini itu anak memahami cara bersyukur, memiliki keluarga yang besar, keluarga yang saling menyayangi, saling menghargai, yang hidup rukun, serta merasakan kebahagiaan di saat berkumpul bersama keluarga besar. Dalam halaman ini terdapat karakter sosial yang muncul, yaitu komunikatif yang ditunjukkan dengan siswa dapat bicara di depan kelas dengan penuh keberanian. Lalu ada toleransi yang ditunjukkan dengan siswa dapat menghargai temannya yang sedang berbicara di depan kelas. Lalu ada peduli sesama yang ditunjukkan dengan siswa mampu menyayangi anggota keluarganya dan menyayangi teman-temannya. Sikap religius yang ditunjukkan dengan siswa dapat bersyukur karena sudah diberikan keluarga yang bahagia. Lalu ada halaman 105, dari teks tersebut terdapat karakter sosial yang muncul, yaitu komunikatif, yang ditunjukkan dengan siswa yang berani untuk berbicara di depan kelas untuk bercerita. Lalu ada rasa ingin tahu yang ditunjukkan dengan siswa itu bertanya kepada kakeknya mengenai silsilah keluarganya. Lalu yang ketiga, tanggung jawab yang ditunjukkan dengan sikap siswa yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Lalu pada halaman 107, dalam teks tersebut terdapat karakter sosial yang muncul, yaitu ada religius yang ditunjukkan dengan siswa mampu mensyukuri atas keluarga yang ia miliki. Lalu ada gotong royong dan bekerja sama yang ditunjukkan dengan siswa belajar untuk bergotong royong dan bekerja sama di antara keluarga. Yang ketiga, peduli sesama yang ditunjukkan dengan siswa mampu peduli terhadap keluarganya. Terus ada kreatif yang ditunjukkan dengan siswa mampu menyelesaikan suatu hal yang sedang dihadapinya, salah satunya yaitu saat bermain. Lalu ada hidup bersama. Dalam hal ini siswa mengetahui dirinya tinggal bersama siapa dan mampu hidup rukun bersama keluarganya. Lalu ada cinta damai yang ditunjukkan siswa mampu menciptakan kedamaian dan hidup rukun bersama dengan keluarganya. Pada halaman 108, siswa diminta untuk melakukan hal yang sama pada halaman sebelumnya. Lalu ada teks yang menceritakan tentang tempat tinggal seorang kakek dan nenek dari seorang anak bernama Siti. Karakter sosial yang muncul yaitu yang pertama, cinta tanah air yang ditunjukkan dengan siswa mampu mengenali salah satu pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua, toleransi ditunjukkan dengan siswa mampu menghargai perbedaan yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, gemar membaca yang ditunjukkan siswa mampu membaca teks tersebut dan diharapkan siswa dapat gemar membaca. Lalu halaman 113, dalam halaman ini terdapat karakter sosial yang muncul yaitu toleransi. Tersebut saling menghargai walaupun berbeda pilihan. Terus yang kedua ada cinta damai yang ditunjukkan dengan siswa mampu berteman dengan temannya yang walaupun berbeda pilihan. Yang ketiga peduli sesama. Dalam hal ini siswa menunjukkan kasih sayang dan rasa bahagianya kepada temannya. Lalu halaman 114 ada karakter sosial yang muncul yaitu komunikatif yang ditunjukkan dengan siswa berani menceritakan tentang sepupunya di depan teman-temannya. Yang kedua ada toleransi yang ditunjukkan dengan siswa mampu menghargai temannya yang sedang berbicara di depan kelas. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang ditunjukkan dengan siswa yang ingin tahu tentang sepupunya. Halaman 117-118, dalam halaman ini terdapat karakter sosial yang muncul yaitu ada religius yang ditunjukkan dengan siswa mampu bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan keluarga yang bahagia. Yang kedua, itu hidup bersama. Dalam hal ini siswa mampu hidup rukun bersama keluarga dan hidup bahagia. Yang ketiga, jujur yang ditunjukkan dengan siswa mampu menjawab jujur dengan perasaannya akan pertanyaan yang diajukan oleh seseorang. Yang keempat, peduli sesama yang ditunjukkan dengan siswa yang menunjukkan rasa kasih sayang dan rasa bahagianya kepada anggota keluarganya. Lalu ada cinta damai yang ditunjukkan dengan siswa mampu menciptakan kedamaian hidup rukun dalam keluarganya. Halaman 120 sampai 121 ada karakter sosial yang muncul yaitu ada religius yang ditunjukkan dengan siswa dapat dibiasakan untuk beribadah bersama dengan keluarganya. Yang kedua, cinta damai
yang ditunjukkan dengan sikap saling menghargai antara anggota keluarganya, maka akan tercipta kedamaian dan hidup rukun dalam keluarganya. Yang ketiga, tanggung jawab yang ditunjukkan dengan siswa mampu melaksanakan ibadah yang sudah diperintahkan dan dibiasakan untuk ibadah bersama. Lalu ada komunikatif yang ditunjukkan dengan siswa berani untuk bercerita di depan teman-temannya. Lalu yang kelima, ada toleransi yang ditunjukkan dengan siswa dapat menghargai temannya yang sedang bercerita di depan kelas. Ada subtema 4 yang membahas mengenai kebersamaan dalam keluarga. Halaman ini terdapat karakter sosial yang muncul, yaitu yang pertama ada religius yang ditunjukkan siswa mampu bersyukur karena sudah diberikan keluarga yang bahagia dan dibiasakan untuk melaksanakan ibadah bersama keluarganya. Yang kedua, hidup bersama. Dalam hal ini siswa mampu hidup rukun bersama dengan keluarganya dan hidup bahagia. Lalu yang ketiga, peduli bersama. Dalam hal ini, siswa menunjukkan rasa kasih sayang dan rasa bahagianya dan menghormati anggota keluarganya. Kelima, peduli lingkungan. Dalam hal ini, siswa harus peduli terhadap lingkungan untuk mencegah kerusakan pada alam. Lalu halaman 124, dalam teks tersebut terdapat karakter sosial yang muncul. Yang pertama, ada religius yang ditunjukkan siswa mampu bersyukur karena sudah diberikan keluarga yang bahagia. Yang kedua, hidup bersama yang ditunjukkan siswa mampu hidup rukun bersama keluarganya dan hidup bahagia. Yang ketiga, peduli sesama. Dalam hal ini, siswa menunjukkan rasa kasih sayang dan rasa bahagianya saat bersama anggota keluarganya. 4, cinta damai yang ditunjukkan dengan siswa mampu menciptakan kedamaian dan hidup rukun bersama dengan keluarganya. Lalu halaman 125 sampai 126, dalam halaman ini terdapat karakter sosial yang muncul, yaitu religius yang ditunjukkan dengan siswa mampu bersyukur karena sudah diberikan keluarga yang bahagia dan diberikan makanan yang enak serta berdoa sebelum makan. Lalu yang kedua, hidup bersama. Dalam hal ini siswa mampu hidup rukun bersama keluarganya dan hidup bahagia. Lalu yang ketiga, peduli sesama. Dalam hal ini siswa menunjukkan rasa kasih sayang dan rasa bahagianya kepada anggota keluarga. Yang keempat, cinta damai yang ditunjukkan dengan siswa mampu menciptakan kedamaian dan hidup rukun dalam keluarganya. Yang kelima, tanggung jawab yang ditunjukkan dengan siswa dapat melaksanakan ibadah, yaitu berdoa sebelum makan. Lalu ada menghargai sesama yang ditunjukkan dengan siswa mampu menghargai makanan yang sudah diberikan. Lalu halaman 127, dalam lagu tersebut ada karakter sosial yang muncul, yaitu disiplin dan kerja keras yang ditunjukkan dengan siswa mampu bernyanyi baik sesuai aturan yang ada. Yang kedua, peduli sesama. Dalam hal ini siswa mampu menumbuhkan rasa kasih sayang dan bahagianya kepada ibunya. Yang ketiga, hidup bersama. Siswa mampu hidup bersama dengan keluarganya dengan rukun dan bahagia. Ada cinta damai yang saling menghargai dan menghormati, maka siswa mampu menciptakan kedamaian dan hidup rukun sama ibunya. Yaitu ada sikap religius yang ditunjukkan dengan siswa mampu bersyukur karena sudah diberikan ibu. Halaman 128, dalam halaman ini terdapat karakter sosial yang muncul, yaitu religius yang ditunjukkan dengan siswa mampu bersyukur karena sudah diberikan ibu yang baik. Terus hidup bersama, siswa mampu hidup rukun bersama dengan ibunya dan hidup bahagia. Lalu peduli sesama yang ditunjukkan dengan siswa mampu menunjukkan kasih sayang kepada ibunya. Terus yang keempat, ada komunikatif, yaitu ditunjukkan dengan siswa berani untuk bercerita di depan teman-temannya. Lalu ada toleransi yang ditunjukkan dengan siswa yang menghargai temannya saat sedang bercerita di depan kelas. Lalu pada halaman 129, halaman ini terdapat karakter sosial yang muncul, yaitu hidup bersama. Dalam hal ini siswa mampu hidup rukun bersama ibunya dan hidup bahagia bersama ibunya. Terus yang kedua, peduli sesama, dipenuhi rasa kasih sayang dan rasa bahagianya kepada ibunya. Terus yang ketiga, peduli lingkungan, ditunjukkan dengan siswa mampu mempeduli lingkungan terhadap lingkungan untuk mencegah kerusakan pada alam. Terus yang keempat, tanggung jawab yang ditunjukkan dengan siswa dapat bertanggung jawab sebagai seorang anak. Terus yang kelima, ada kreatif yang ditunjukkan dengan siswa mampu menunjukkan kreativitasnya dalam membuat kerajinan dari hasil alam. Lani sedang berkunjung ke rumah nenek. Lani bertemu dengan semua keluarga besarnya. Lani sedang bersama keluarga besarnya. Lani dibeli boneka oleh neneknya. Menurutmu, apa yang harus Lani lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Karakter sosial yang didapat dari halaman 135 sampai 136 yaitu hidup bersama, peduli sesama, tanggung jawab, menghargai sesama, cinta damai. Sedangkan kognitifnya yaitu bekerja sama dengan teman, kasih sayang, saling tolong-menolong, afektif atau menyayangi keluarga, merasa bahagia, dan hidup rukun. Sedangkan psikomotoriknya yaitu mampu berterima kasih dan berbaur. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ayah dan ibu. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar, ayah memangkas tanaman yang tidak rapi, ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ayah dan ibu
berterima kasih kepada Dayu karena membantu mereka. Ayah dan ibu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ayah dan ibu. Karakter sosial yang didapat yaitu hidup bersama, peduli sesama, peduli lingkungan, tanggung jawab, gotong royong. Kognitifnya bekerja sama dengan keluarga, kasih sayang, saling tolong-menolong. Afektifnya menyayangi keluarga, saling membantu, peduli terhadap lingkungan, dan berterima kasih. Psikomotoriknya mampu melakukan kewajiban sebagai anak, mampu membersihkan lingkungan. Halaman 145. Karakter sosial yang didapat, hidup bersama, saling menyayangi, peduli kebersihan, dan hidup rukun. Sedangkan kognitifnya adalah kasih sayang, mengetahui anggota keluarga, menyayangi keluarga, hidup rukun. Psikomotoriknya yaitu mampu melakukan kewajiban sebagai anak dengan baik dan mampu membedakan alas kaki. Halaman 148 dan 149. Kebersamaan dengan keluarga sungguh menyenangkan. Kebersamaan keluarga Benny diabadikan dengan foto bersama. Yuk lihat Benny menyiapkan foto keluarganya. Benny sedang membuat bingkai foto. Bingkai akan ditempel pada foto Benny dengan keluarga besarnya. Bingkai terbuat dari hasil alam, kerang dan biji ditempel agar tampak indah. Karakter sosial yang didapat adalah hidup bersama, saling menyayangi, peduli sesama, dan kreatif. Kognitifnya yaitu kasih sayang, mengetahui anggota keluarga. Afektifnya menyayangi keluarga, peduli lingkungan. Psikomotoriknya mampu melakukan kewajiban sebagai anak dengan baik. Halaman 153-154. Karakter sosial yang didapat adalah saling menyayangi, peduli sesama, kreatif, dan mampu berterima kasih. Kognitifnya kasih sayang. Afektifnya menyayangi keluarga, menulis, dan hidup rukun. Sedangkan psikomotoriknya mampu menulis untuk ibu dan mampu berterima kasih. Halaman 158, karakter sosial yang didapatnya yaitu saling menyayangi, peduli sesama, kreatif, hidup rukun. Dan kognitifnya yaitu kasih sayang, mengidentifikasi benda. Afektifnya menyayangi keluarga dan hidup rukun. Halaman 161, ayah bersihkan rumah bersih, badan sehat, orang tua senang. Karakter sosial yang didapatnya yaitu saling menyayangi, peduli sesama, kreatif, peduli lingkungan, peduli kebersihan. Kognitifnya yaitu kasih sayang, kebersihan lingkungan, kebersihan badan. Afektifnya menyayangi keluarga, membersihkan rumah. Psikomotoriknya adalah mampu melakukan kewajiban sebagai anak dengan baik. Halaman 163. Karakter sosial yang diambilnya yaitu saling menyayangi, peduli sesama, kreatif, dan mampu bekerja sama. Kognitifnya kasih sayang, perbedaan berat badan, menyayangi keluarga, hidup rukun, dan bekerja sama. Psikomotoriknya yaitu mampu bertutur kata dengan baik. Halaman 164, karakter sosialnya adalah saling menyayangi, peduli sesama, dan mampu berterima kasih. Sedangkan kognitifnya kasih sayang. Afektifnya menyayangi keluarga, menulis, bekerja sama dengan teman. Psikomotoriknya yaitu mampu bermain peran dan mampu berterima kasih. Di ayah bermain peran ini ada 2 peran, yaitu Udin dan bapaknya. Udin, bisakah kamu menolong bapak? Bisa pak, apa yang bisa Udin bantu? Bantu bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Baik pak, akan Udin kerjakan. Wah, terima kasih Udin, kamu memang anak hebat, bapak bangga kepadamu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.